Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Gasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya yaitu hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu. Kalau tanggalnya kan tanggal 18 ya, tanggal 19 sampai batas waktu tanggal 20 ya. Tentunya masih di bulan Januari ya, tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Saya akan mendeteksi ya perubahan yang akan kalian alami ya. Sekali lagi untuk temanya perubahan yang akan kalian alami ya, di situ ya. Untuk poin yang berikutnya ya, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya itu luas, tarikannya mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas general, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban yang lebih akurat ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat ya ketika konsul secara pribadi ataupun secara privat ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Virgo. Di sini ada zodiak Gemini, artinya zodiak Gemini. Akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, kita lihat untuk asmara Gemini dulu di garis ke depan. Gemini, untuk asmara ya, kartu utama kalian muncul petunjuk Phoenix of Pentacles, ada prajurit naik kuda membawa koin. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup ya, itu tangan keluar dari awan sobat ya, memegang apa cup ya, itu atasnya seperti ada merpati yang mau masuk ya.
Ini kalau saya tangkap ya, energi dari zodiak Gemini. Untuk asmara, kartu utama kalian muncul Knight of Pentacles. Artinya kalau saya menangkap sih ini banyak dari energi dari sahabat Gemini ya, yang kelihatannya masih kebingungan tentang asmara kalian masing-masing. Entah itu yang masih sendiri, entah itu yang masih pacaran ataupun yang sudah menikah. Ini kelihatannya adanya suatu rasa kebingungan ya gitu loh. Dalam arti mau dibawa kemana ini arah asmara. Nah, kira-kira di situ. Untuk yang sudah berpasangan ya, entah itu yang masih pacaran ataupun yang sudah menikah ya. Ini kelihatannya bingung gitu loh. Apakah ada keseriusan ya? Apakah memang ini hanya sekedar buat senang-senang ataupun tidak ada rasa komitmen? Kira-kira di situ. Apalagi yang masih sendiri di sini kelihatannya, kalau yang masih single ya ini kelihatannya adanya suatu pemikiran gitu loh. Nanti langkah kedepannya seperti apa agar bisa segera menemukan pasangan yang baru ataupun nanti bisa menemukan apa ya, bisa dikatakan ya kenalan-kenalan baru lah yang nantinya akan berujung dengan adanya suatu komitmen. Kira-kira di situ. Jadi sekali lagi ya, ini kelihatannya sahabat Gemini khususnya di 3 hari ke depan ini banyak yang kebingungan gitu loh. Ya, banyak yang kebingungan. Entah itu yang couple, yang pacaran ataupun yang sudah menikah. Jadi kalian tuh sama-sama bingung di sini. Mau dibawa kemana asmara ini? Ataupun misalkan nih yang sudah pacaran, apakah akan berlanjut di jenjang berkomitmen, artinya akan berlanjut di jenjang pernikahan. Nah, untuk yang sudah menikah ini kelihatannya bingung mengarahkan gitu loh, biar lebih bagus, biar lebih menemukan kestabilan. Nah, itu yang sudah menikah. Jadi yang sudah menikah itu memikirkan biar menemukan kestabilan ya, biar adanya suatu rasa saling menyayangi, saling pengertian, itu yang kalian pikirkan. Tapi yang kalau pacaran ini apa ya istilahnya itu berpikir gitu loh, mempunyai pandangan ke depan bagaimana cara untuk berkomitmen, artinya menuju jenjang serius. Nah, yang belum punya pacar ya, yang apalagi yang belum menikah, dalam hari ini yang masih single ya, itu kalian berpikir langkah-langkah ke depan itu seperti apa agar adanya suatu asmara yang baik, agar lekas menemukan sebuah pasangan hidup ya, kira-kira seperti itu ya. Artinya ada sedikit masalah ya. Nah, terus kartu kosmik kalian mengatakan di sini muncul petunjuk Ace of Cup untuk Gemini ya. Artinya apa? Artinya di sini insya Allah 3 hari ke depan ya. Ini akan ada sedikit apa ya? eh, yang saya rasakan sih akan ada sedikit perubahan gitu loh. Biarpun tidak terlalu besar ya. Ini kelihatannya akan ada suatu perubahan. Intinya terbalikan ya. Yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini akan menjadi titik balik. Artinya yang sudah saya sebutkan tadi kan adanya suatu ibaratnya negatif ya, adanya suatu gelisah ya, ada suatu kegalauan di sini, ada pemikiran. Nah, di sini ya tinggal kebalikannya ya. Saya tidak perlu mengulang kata-kata. Artinya apa yang menjadi keburukan di sini itu akan menjadi kebaikan di sini. Akan menjadi sebuah kepositifan. Jadi akan tercapai lah apa yang sedang kalian pikirkan, itu akan menemukan hasil. Intinya di situ biar mudah dipahami. Sekali lagi intinya kalian akan bisa mendapatkan apa yang sedang kalian inginkan selama ini akan bisa tercapai gitu loh, akan bisa terwujud seperti itu. Oke, lanjut dulu di pekerjaan ataupun di karir. Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk Wheel of Fortune, ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Mantap, dikonfirmasi sama kartu The Sun. Ini mantap ya. Maaf, ini ada anak kecil ya, naik kuda putih disambut kehangatan matahari, The Sun. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini tentang pekerjaan ataupun karir, di sini kelihatannya Gemini akan apa ya? Akan serba diuntungkan ini. Ya, saya juga nggak menyangka ya di sini ya, mungkin dulu ataupun kemarin mungkin pekerjaan Gemini sempat kacau, sempat adanya suatu masalah, sempat adanya suatu penurunan-penurunan. Di sini kelihatannya di 3 hari ke depan insya Allah akan berbalik ya. Ini akan menemukan sebuah roda-roda keberuntungan. Ya. Mungkin yang kemarin susah target akan bisa mengenal. Mungkin yang dulu atau kemarin memimpikan ya atau menginginkan sebuah pekerjaan apapun itu, di sini insya Allah akan bisa terwujud. Apalagi yang ingin keberhasilan, kesuksesan, biarpun tidak terlalu meroket, biarpun tidak terlalu meningkat ya secara keberhasilan, kesuksesan, ini kalian akan merasakan sebuah keberhasilan tersebut. Karena di sini jelas adanya suatu roda-roda keberuntungan, di mana istilahnya itu keburukan itu akan berganti dengan kebaikan di sini.
karena kalian apa ya, istilahnya itu didekati sama Dewi Fortuna sih. Adanya suatu keberuntungan yang luar biasa tentang seputar pekerjaan ataupun karir kalian. Apalagi kalian dikonfirmasi dengan kartu desan. Ini muncul ya kartu konfirmasi desan, artinya ini akan adanya suatu perubahan karena yang kalian inginkan ya itu adanya suatu perkembangan di sini, sahabat. Ini jelas ya, energi Gemini ini tidak bisa dipungkiri bahwa kalian ini sekali lagi para Gemini ini kelihatannya ingin adanya suatu perkembangan dalam hal pekerjaan ataupun karir gitu loh. Ya, contoh yang belum bekerja menginginkan cepat mendapatkan pekerjaan ya. Yang mempunyai pekerjaan ataupun yang sudah mempunyai karir di sini ya sama menginginkan cepat adanya suatu perkembangan. Jadi kalian itu tidak mau stuck di sini energinya. Nah, jadi yang kalian inginkan ada suatu perubahan lah, intinya di situ adanya suatu perkembangan yang lebih baik lagi agar bisa mencapai target-target yang kalian inginkan. Kalian seperti itu di sini. Jadi bisa dikatakan kedua kartu cukup positif. Oke, nanti saya deteksi. Lanjut di keuangan ataupun kerezekian Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk 5 Pentacles, 5 of Pentacles ya, itu ada 5 koin ya, sama seseorang sedang sakit membawa tongkat, depannya seperti ada perempuan. Dikonfirmasi sama kartu Strength, wanita menaklukkan singa. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini ya, kalau masalah keuangan atau rezeki, mungkin Gemini akan dihantam masa-masa sulit ya, gitu. Mungkin dulu ataupun kemarin ini yang sempat merasakan kesulitan, kekurang lancaran, bisa saja di 3 hari ke depan ya yang sudah saya tentukan ini belum bisa belum bisa teratasi gitu loh. Kalian belum bisa menemukan solusi. Artinya apa? Akhirnya kalian di sini ya masih ibaratnya masih mengalami sebuah kesulitan gitu loh. Masih mengalami sebuah kekurangan ataupun minus di sini. Sulitnya adanya suatu pertambahan keuangan di sini. Ya, seperti itu. Apalagi mungkin yang kemarin ataupun dulu sempat stabil, bisa saja di 3 hari ke depan ini akan adanya suatu hambatan-hambatan di sini nanti keuangan kalian. Makanya di sini disarankan Gemini jangan sampai salah arah ataupun salah langkah agar bisa kembali stabil ataupun agar bisa mencapai apa yang sedang kalian inginkan tentang seputar keuangan. Ini Gemini jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah arah. Ini kartu ini memberi pesan seperti itu. Maksudnya seperti apa? Nah, ketika kalian dihantam masalah itu coba sikapi dengan intuisi ataupun dengan feeling ataupun dengan secara batiniah. Ya. Jelas kalian sudah merasakan ketika kalian mengalami kesulitan itu tadi kalian harus mampu untuk bisa bisa memahami lah secara batinnya. Kok seperti ini ya, kok seperti ini. Nanti di situ akan muncul sebuah solusi di sini, sobat. Nah, seperti itu. Kalau kalian pikirkan secara logika, oh saya kok istilahnya itu saya kesulitan, memang logikanya seperti ini, logikanya seperti ini, tidak akan nyambung di situ. Karena di sini adanya suatu tembakan di sini. Gemini harap berhati-hati ya Gemini. Kali ini Gemini ditembak di seputar keuangan kelihatannya kalian di sini. Harus waspada ya, makanya di sini disuruh sikapi dengan intuisi rasa, intuisi batinnya ya. Ketika kalian, insya Allah kalian akan bisa menemukan solusi, adanya suatu penetralan di sini akan bagus. Ini kalau saya merasakan juga sih akan ada suatu keresahan yang mungkin terpending ya gara-gara ada suatu penutupan di sini. Cuman ini kartu confirm kalian muncul strength ya. Bisa dikatakan 3 hari ya kalian ketika kalian masih tetap mampu bersabar ya sembari adanya suatu penetralan. Di sini kelihatannya Gemini akan merasakan sebuah titik terbalik gitu loh, keterbalikan. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan di sini. Contohnya hantaman-hantaman rezeki itu akan kalian dapatkan. Ketika kalian sudah bisa menyikapi dan adanya suatu penyelesaian, apalagi adanya suatu penetralan di sini. Di sini kalian akan bisa menaklukkan suatu masalah. Artinya apa? Ketika kalian bisa menundukkan atau bisa menaklukkan suatu masalah, ya berarti kalian akan berhasil, akan menemukan apa yang kalian inginkan. Bisa saja di sini ada hantaman rezeki karena di sini menggambarkan bahwa Gemini ketika dihantam masalah, Gemini ini kelihatannya adanya suatu keikhlasan, adanya suatu kesabaran, gitu. Dan sembari adanya suatu perjuangan dan ingin mempertahankan, itu yang membuat nilai positif buat kalian. Karena saya menangkap kelihatannya Gemini juga barusan mengalami sebuah peristiwa yang cukup besar di sini.
ataupun kondisi di mana ada suatu masalah yang memang besar yang berhubungan dengan keuangan di sini. Makanya di sini Gemini mencoba untuk sabar, ikhlas, sembari bertahan, sembari untuk berjuang untuk bisa pulih. Nah, itu yang akan menjadi keberuntungan yang lebih buat kalian di sini ya. Kira-kira di situ, asalkan Gemini ada suatu apa ya? Ada suatu penetralan dan adanya suatu tetap adanya suatu tindakan. Seperti itu ya, untuk mempertahankan, untuk lebih berjuang, sembari sabar lah. Di sini kan bagus kok. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Iya, setelah saya deteksi secara penerawangan, kalau untuk asmara sih kelihatannya Gemini akan bisa baik ya, dalam arti mungkin akan ada suatu kesestabilan. Dalam arti ya mungkin ada suatu ketenangan lah di sini. Jadi perubahan yang akan kalian alami bisa saja di sini perubahan yang semula kurang baik ini akan menjadi awal perubahan yang baik buat kalian. Gitu loh. Ya katakanlah secara hati ya, secara batin ini kalian akan ada sedikit rasa ketenangan di sini. Tidak tahu sumbernya dari apa sehingga membuat hati kalian tenang. Hati kalian mungkin ada sebuah keringanan dari beban masalah. Kira-kira seperti itu. Jadi masih apa ya? Masih dikatakan ada suatu keberuntungan lah. Adanya suatu perubahan yang baik. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya. Di sini bisa dikatakan Gemini akan sangat bagus ya. Gitu. Mungkin kalian secara tidak menyangka juga di sini kalian akan mendapatkan sebuah kejutan-kejutan, mungkin keberuntungan-keberuntungan. Jadi bisa dikatakan perubahan yang kalian rasakannya di sini kelihatannya akan baik gitu. Jadi ada sebuah apa ya, dimana mungkin secara ketidakberhasilan tiba-tiba ada suatu keberhasilan lah. Jadi sekali lagi perubahan baik akan menghantam kalian di sini. Bagus ya. Untuk faktor keuangan ya, di sini setelah saya deteksi secara penerawangan ini masuk 50-50 ya. Jadi 50% Gemini akan diuntungkan, akan ada suatu tembakan rezeki dan kalian akan mendapatkan keuangan di 3 hari ke depan. Nah, bisa saja yang 50% lagi ini energi kalian masih stuck, masih belum ada suatu keuangan yang masuk di sini. Bahkan adanya sebuah keperluan dadakan di sini. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan perubahan yang kalian rasakan ya di sini kelihatannya 50-50 perubahannya. Jadi masih samar. Ada yang diuntungkan, ada yang tidak. Oke ya, sekali lagi tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Saran saya Gemini harus dinetral ya, karena kelihatannya kalian tertembak di faktor keuangan. Sering saya mengatakan ketika adanya suatu penetralan itu sobat, itu tidak merugikan kita, bahkan ada manfaatnya ataupun keuntungan yang luar biasa. Kalian tertembak pun atau tidak tertembak pun, ketika kalian ingin adanya suatu apa ya, kestabilan yang lebih, ya tidak ada salahnya di netral gitu, karena itu akan mendapatkan suatu manfaat gitu loh. Contohnya, ketika kalian tidak merasa tertembak, kalian merasakan di dalam kehidupan kalian masih aman, masih stabil, tetapi ada suatu penetralan di sini. Nah, itu malah makin bagus sobat. Makin apa ya, istilahnya itu aura kalian semakin bersinar di sini. Kan seperti itu. Nah, apalagi yang kalian merasa tertembak, merasa mengalami kesulitan di luar logika, terus kalian netral, ya di sini malah akan bagus tuh. Malah akan bisa terbuka kembali sehingga kalian menemukan solusi sehingga tidak mengalami kesulitan lagi. Nah, kan seperti itu. Makanya kata-kata penetralan ataupun dibuka aura itu saya rasa tidak ada yang apa ya, tidak ada faktor merugikan buat diri kita. Yang ada akan membawa manfaat buat kita. Tidak ada ruginya.
Jadi biar bisa dipahami, yang tertembak pun ataupun yang merasa tidak tertembak ketika ada suatu penetral malah makin bagus. Tidak ada ruginya, tidak ada salahnya di sini. Ya, tetap kembali sama kalian kan seperti itu. Cuman yang jelas Gemini, sahabat Gemini, ini kalian terindikasi tertembak di faktor keuangan, mengalami kesulitan di sini. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik tetap jadikan pembacaan yang kurang baik. Jangan ditakuti maksud saya. Jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Ya, apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan, biar tidak ada rasa saling menyalahkan ya. Sikapi dengan bijaksana sahabat. Nah, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir saya selalu berpesan, ketika kalian datang masalah, apalagi kalian sudah mengetahui, sudah merasakan ini kok di luar logika, ya segera ditanggulangi gitu loh. Segera diatasi, jangan sampai menunggu habis-habisan, hancur-hancuran, semakin hari semakin terpuruk, baru kita netralkan. Jangan sampai menunggu seperti itu. Karena apa? Ketika kalian menunggu sampai habis-habisan baru ada penetralan, di sini akan mengakar gitu loh. Nah, pembukaannya pun akan berasa akan sangat lama sobat. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi ataupun mengatasi ini kan masalah di luar logika. Ya mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk. Nah, gitu loh ya. Karena apa? Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis sobat, ketika kita sendiri tidak mau mengubahnya. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar-ikhtiar. Nah, ketika itu semua sudah kita jalankan, kunci terakhir apa ya? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang untuk mengubah nasib itu sendiri. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Gemini. Tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.